Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Uswatun Hasana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Universitas Pandasakti Tegal. Di sini, saya akan menjelaskan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada topik pendidikan yang berpihak pada murid. Topik yang akan dibahas pada pendidikan yang berpihak pada murid yaitu adalah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang menuntun, pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, dan kurikulum merdeka belajar. Topik yang pertama, pendidikan yang memerdekakan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro tertuang dalam semboyan Ingatso Sungtulodo Madio Maunkarso atau biasa kita kenal dengan Tuturi Handayani. Pendidikan bukanlah tentang mentransferkan ilmu atau memberikan ilmu saja, melainkan tentang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai calon guru harus membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mereka dan mencari proses perjalanan hidup sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan pembelajaran yang membantu peserta didik untuk merdeka berpikir, merdeka dalam berinovasi, belajar mandiri, dan kreatif, serta merdeka belajar untuk kebahagiaan. Topik yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik hanya dapat mengarahkan apa yang menjadi kodrat pada siswa, agar mereka dapat memahami dan mengembangkan kekuatan atau potensi yang mereka miliki, serta mampu mengubahnya menjadi suatu kemampuan yang dapat berguna untuk mencapai kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat. Menuntun dalam konteks pendidikan mengacu pada peran guru dalam membimbing, mengarahkan siswa untuk mencapai pemahaman yang optimal dan pendidikan atau berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan jalan dan proses yang dilalui masing-masing individu. Menuntun dalam konteks pendidikan juga bukan hanya sekedar memberikan informasi, akan tetapi mencakup pada memberi dukungan pada pertumbuhan dan perkembangan seorang, termasuk fisik, emosional, sosial, dan kognitif, memberikan motivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Topik ketiga, pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pertimbangan terhadap kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan anak sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, serta mampu menghadapi tuntutan dan perubahan zaman. Mempertimbangkan kodrat alam memungkinkan pendidikan untuk mendorong keterhubungan anak dengan alam. Ini penting untuk membangun rasa tanggung jawab, rasa empati, menghargai keberagaman alam, dan meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan, sehingga peserta didik akan tumbuh sebagai individu yang peduli terhadap lingkungan. Kodrat alam pada dasarnya menunjukkan bahwa peserta didik memiliki bakat, minat, potensi, kemampuan, lingkungan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan yang diperlukan di abad 21. Hal ini erat kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi dalam mengembangkan kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat zaman untuk memberikan perkembangan pemahaman yang baik tentang penguasaan teknologi untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi perubahan dunia yang semakin modern, sehingga dituntut untuk memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman. Topik keempat, kurikulum merdeka belajar. Model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu bagi peserta didik adalah model pendidikan yang terangkum dalam kurikulum merdeka belajar. Terdapat kesesuaian antara kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini dengan konsepsi Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan.
Pada aspek pedagogis, konsep kurikulum merdeka menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan dalam memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh guru dan peserta didik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.